Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ayasi Fauzia, NIM 2280200053. Saya dari kelas B, jurusan Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan atau menguraikan dampak buruk kecanduan game online terhadap kualitas pendidikan dalam rangka Project Citizen Pendidikan Kewarganegaraan. Industri game online dan penggunaan internet di Indonesia kian berkembang. Akan tetapi kemajuan itu dibarengi dengan kenyataan bahwa makin banyak rumah sakit jiwa yang menerima anak-anak kecanduan game dan internet sebagai pasien. Seperti suasana di ruang tunggu rawat jalan Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Hirjan di Jakarta ramai dengan celotehan bocah. Hari itu, belasan orang tua membawa anak-anak mereka yang memiliki beragam keluh, mulai dari autisme hingga kecanduan gawai. Salah satunya Frankie sebagai nama samaran. Frankie ini didiagnosa mengalami kecanduan game online. Menggenggam telepon seluler milik ibunya dengan kedua tangan. Matanya terus fokus menatap ponsel dan jemarinya tangkas memencet layar sentuh. Kondisi tersebut menurut Ibu Frankie, Nurma, sudah berlangsung beberapa tahun lalu. Nurma mengisahkan sejak putranya masih balita, bocah tersebut telah disodori gawai oleh pengasuhnya. Nurma tidak bisa mengontrol durasi Frankie bermain gawai dalam sehari-hari karena dia dan suaminya bekerja. Sekitar umur 5 tahun, dia nonton YouTube, dia memutar video, kemudian bernyanyi-nyanyi. Semakin bertambah usia, dia semakin sering bermain gadget, papar Nurma. Apakah bisa mencapai 8 jam dalam sehari? Bisa, kata Nurma. Suatu ketika, Frankie menunjukkan perilaku agresif saat diperintahkan tidak bermain gawai. Dia memukul-mukul. Mungkin saking marahnya, dia memegang pisau dan berteriak, "Marah ya, saya takut, shock juga. Secara perlahan saya ambil pisau itu," tutur Nurma. Menurut liputan media di Jakarta, kecanduan game online di kalangan anak dan remaja di Indonesia mungkin masih fenomena baru dan belum dianggap sebagai masalah serius. Namun jumlahnya semakin meningkat dan dampaknya terhadap kondisi fisik dan psikologis mereka tidak bisa diremehkan. Misalnya ada orang tua datang kemari karena anaknya sudah mau di DO atau drop out dari universitasnya di Purwokerto. Anak kecanduan game online, jam 1-2 pagi masih online, gak mau mandi, sampai pispot dibawa masuk ke kamar karena gak mau ke kamar mandi. Dia gak mau meninggalkan gamenya, jadi dibawa kemari, kata Dr. Kristiana Siste Kurnia Santi dikutip dari abc.net di Jakarta, Jumat pada tanggal 14 Juni 2019. Dokter yang biasa dipanggil Dr. Siste ini adalah seorang pakar adiksi yang juga kepala Departemen Medik Kesehatan Jiwa Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Sekarang dokter tersebut mengatakan bahwa pemerintah Indonesia perlu memiliki kebijakan nasional untuk mengantisipasi dampak adiksi game online demi melindungi kualitas sumber daya manusia di masa depan. Prevalensi kecanduan game online di tanah air diduga lebih tinggi dari sejumlah negara maju di Asia. RSCM ini sejak tahun 2018 telah membuka klinik khusus adiksi perilaku dan sampai sekarang sudah merawat puluhan pasien anak, remaja, dan dewasa dari berbagai daerah. Para pasien itu umumnya mengalami hendaya atau disfungsi serius akibat kecanduan bermain game online. Dan Dr. Site juga memperkirakan problem kecanduan internet di Indonesia lebih besar dibandingkan Korea Selatan karena berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 lalu menyimpulkan sekitar 14% remaja berstatus pelajar SMP dan SMA di ibu kota saja mengalami kecanduan internet. Dua aktivitas di internet yang banyak dilakukan adalah bermain media sosial dan bermain game online.
Data ini termasuk tinggi ya. Ini di ibu kota saja sekitar 14% anak remaja kecanduan internet berupa bermain di media sosial dan game online. Sedangkan di Korea Selatan saja angka prevalensi adiksi gamenya 12%. Jadi kita kayaknya sudah sama dengan Korea Selatan, padahal itu termasuk salah satu negara yang tertinggi kecanduan gamenya di dunia, kata lulusan Universitas Indonesia tersebut. Badan Kesehatan Dunia (WHO) sejak 2018 lalu telah menetapkan adiksi game online sebagai salah satu bentuk gangguan mental dan disebut dengan istilah gaming disorder. Gaming disorder ini termasuk dalam kategori kecanduan non-zat atau kecanduan perilaku seperti hanya juga adiksi gawai, judi online, media sosial, porno, dan lain-lain. Klinik adiksi perilaku di RSCM ini merupakan klinik pertama dan satu-satunya di Indonesia yang khusus menangani masalah kecanduan jenis ini. Menurut Dr. Siste, mayoritas pasien yang datang ke klinik ini cenderung mengarah pada adiksi games. Di klinik ini mereka ditangani oleh tim dari multidisiplin. Menurut saya, orang-orang atau anak kecil bahkan sampai dewasa pun yang main game itu sangat tidak baik karena itu dapat berdampak dan akibatnya sangat fatal. Misal dari segi kesehatan yaitu akan merusak mata, yang dimana kan mereka banyak melihat layar komputer atau handphone, dan tanpa sadar kesehatan mata mereka tuh rusak. Terus dalam gangguan motorik juga, mereka kan lama gitu ya duduk, tanpa sadar mereka tuh kurang gerak. Dampak dari pecandu game itu terhadap kewarganegaraan itu sangat berpengaruh. Kan anak kecil sebagai generasi bangsa yang harusnya banyak belajar, banyak bermain sama teman-temannya, banyak komunikasi, banyak bersosialisasi, malah terhandle kepada game yang biasanya kan main game itu sendiri, terus tanpa berinteraksi dengan orang, jadi minim pembelajaran, juga minim komunikasi, sampai kurangnya sosialisasi. Jadi dari kecanduan main game tersebut, mereka jadi memiliki jiwa yang individualisme dan susahnya menyerap pelajaran. Dan akibat susahnya menyerap pelajaran, mereka juga susah untuk bahkan tidak melakukan poin-poin dari kewarganegaraan, salah satunya Pancasila, dan mereka juga sulit untuk atau bahkan tidak mengaplikasikan atau mengamalkan kepada orang-orang di sekitarnya. Mungkin salah satunya dengan penyuluhan terhadap orang tua, yang dimana orang tua itu harus membuat peraturan bagi anaknya, terutama ketika bersosial media. Apalagi kan sekarang belajarnya juga masih online, jadi mereka sebaiknya tuh membuat aturan, misal dalam memperhatikan bermain game ataupun belajarnya, karena kan mereka belajarnya juga dari handphone atau dari laptop atau komputer, jadi mereka tetap harus dalam pengawasan orang tua. Orang tua di sini sangat berperan dalam pendidikan atau aktivitas sehari-hari anaknya, yang dimana orang tua juga bisa mengadakan atau bukan pendidikan, ya punishment dari aturan-aturan yang sudah ditentukan. Ketika si anaknya itu melanggar aturan, orang tua bisa mengambil keputusan, yaitu dengan punishment. Punishment di sini juga bukan bentuk kekerasan apalagi kekejaman orang tua terhadap anaknya, tetapi suatu pembelajaran yang bisa merubah anaknya menjadi lebih baik dan tidak lagi sebagai pecandu game. Menurut saya, anak-anak yang sering bermain game dan bahkan sampai kecanduan bermain game dan melupakan kegiatan belajar mereka, hal tersebut sangat berdampak buruk. Selain berdampak buruk pada kesehatan fisik dan juga kesehatan mental mereka, hal tersebut juga berdampak buruk pada pada generasi muda Indonesia. Maksudnya mereka kan masih anak kecil ya, masih remaja gitu. Jika sudah terbiasa bermain game sejak kecil, maka mereka akan melupakan kewajiban mereka untuk belajar. Nah, jika hal tersebut terus dibiarkan, maka generasi muda Indonesia akan tidak berkualitas gitu. Maksudnya
berkualitas dan tidak berpendidikan, maka kualitas dari bangsa itu sendiri akan buruk kan. Terus yang dapat saya lakukan, saya akan mengajukan penyuluhan dampak buruk game online kepada pemerintah di desa saya. Penyuluhan tersebut ditargetkan kepada orang tua dan anak-anak TK dan juga anak-anak SD terutamanya, dan juga kepada guru, tenaga pendidik seperti guru, untuk membatasi anak-anak bermain game, karena pada masa anak-anak SD dan juga anak-anak TK kan sangat rentan terhadap dampak-dampak buruk dari game online tersebut. Selain itu juga kan pada masa usia anak-anak kebiasaan bermain game akan terus terbawa sampai hingga dewasa. Oleh karena itu saya akan berusaha untuk bisa merealisasikan adanya penyuluhan dampak buruk game online tersebut di desa saya. Dari penjelasan sebelumnya, baik dari berita yang beredar ataupun narasumber, bahwasanya game online ini benar-benar meresahkan, baik bagi si pecandu maupun bagi orang-orang di sekelilingnya. Dampak buruknya itu berupa langsung ke kesehatan, ke mental, ke dirinya sendiri, maupun ke interaksi antar sosial atau interaksi satu sama lain, di mana anak yang kecanduan dengan game online ini akan memiliki kepribadian individualisme, akan acuh terhadap lingkungan sekitar dan tidak memiliki atau rendah jiwa sosialisasi. Sedangkan untuk melaksanakan poin-poin Pancasila untuk menjalankan kewarganegaraan, bahwasanya sosialisasi itu sangat penting, karena kita itu hidup di lingkungan sosial, tidak bisa hidup secara individualisme. Dari situ juga bahwa game online ini menghambat anak-anak untuk belajar, karena ketika anak-anak tersebut sudah kecanduan game online, maka mereka akan menyampingkan atau menyepelekan pendidikan. Padahal pendidikan itu sangat penting bagi anak-anak, karena kualitas suatu bangsa, kualitas seseorang, apalagi ini generasi muda penerus bangsa, kualitasnya itu kan terlihat ketika dia memiliki pendidikan dan akhlak yang bagus. Kalau dia sudah kecanduan game terus, maka akhlak dan pendidikannya juga akan terkesampingkan. Oleh karena itu, baik bagi orang tua, pengajar, dan kita selaku orang-orang yang ada di sekitar, ketika kita melihat anak-anak atau remaja bermain gadget terutama game online tanpa mengenal waktu, kita dengan kesadaran sendiri supaya bangsa ini tidak hancur, maka kita wajib untuk mengingatkan dan memberikan pencerahan maupun penyuluhan di lingkungan sekitar kita masing-masing. Semoga semakin banyak orang-orang yang sadar terhadap bahaya game online terhadap anak-anak, sehingga kita dapat membatasi penggunaan atau waktu anak-anak memainkan game online ataupun handphone. Oleh karena itu, semoga anak-anak lebih mengutamakan pendidikan daripada bermain game online, sehingga pecandu game online semakin menurun dan pendidikan di Indonesia semakin meningkat, sehingga menjadikan kualitas bangsa semakin tinggi pula. Dengan kualitas bangsa yang tinggi, maka bangsa akan segera maju, karena kualitas bangsa ini sangat berpengaruh terhadap kemajuan negara itu sendiri. Semoga video saya bermanfaat dan banyak orang-orang yang lebih peka terhadap sekeliling dan bisa menegur orang-orang di sekitar yang terlihat sudah kecanduan game online atau memainkan game online melebihi batas waktunya. Semoga Indonesia tetap sehat, semakin maju, dan pendidikan di
Indonesia semakin meningkat. Sekian video dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.